Undang-undang Omnibus Law tentunya memberikan pengaruh yang besar sehingga otonomi daerah terhambat untuk melakukan masalah-masalah kesenjangan sosial di Kota Medan. Bagaimana kiranya Anda menyikapi Undang-Undang Omnibus Law ini? Undang-Undang Omnibus Law ini yang berkaitan dengan Undang-Undang Otonomi Daerah. Bagaimana penerapannya? Medan adalah bagian dari NKRI. Medan adalah bagian dari NKRI, oleh karena itu kita harus mengikuti kebijakan juga yang dari nasional. Ini dibawa lagi ke ranah Omnibus Law. Omnibus Law ini kan putusan daripada pemerintah pusat. Di segmen kali ini, para paslon akan beradu argumen, saling bertanya jawab terkait tema yang sudah ditentukan. Dan untuk segmen yang berikut ini adalah tentang kesejahteraan masyarakat. Kami nanti akan mempersilakan paslon nomor urut 2 bertanya pada paslon nomor urut 1. Waktu bertanya adalah 1 menit, kemudian waktu menjawab 2 menit, kemudian diberikan kesempatan 1 menit lagi kepada penanya untuk menutup sanggahan dan pertanyaan. Untuk itu langsung saja kami persilahkan kepada paslon nomor urut 2 untuk memberikan pertanyaan tentang kesejahteraan masyarakat. Waktu Anda 1 menit dimulai dari Anda berbicara. Terima kasih ya buat Bang Ahyar dan Bang Salman. Kesejahteraan ini memang belum tampak baik di masyarakat, terkhusus wilayah utara. Wilayah utara ini itu adalah lumbung daripada orang-orang susah. Di situ adalah pintu gerbang perekonomian Kota Medan, tapi pemerintahan saat ini tidak ada perhatian khusus terhadap wilayah bagian utara. Apa langkah ke depan daripada pemerintahan Pak Ahyar dan Pak Salman ini berkaitan dengan masyarakat dan warga Medan bagian utara untuk mensejahterakan mereka? Terima kasih. Masih ada waktu, mau ditambah? Cukup? Ya, Iya, terima langsung kasih. dijawab oleh paslon nomor urut 1 dengan waktu 2 menit dimulai sejak Anda berbicara. Baik, kesejahteraan masyarakat juga berkaitan kesejahteraan secara nasional. Terjadi penurunan angka kesejahteraan secara nasional dari periode September 2019 ke Maret 2020 bertambah lebih kurang 1,6 juta orang, sekarang berjumlah 26,42 juta orang miskin di Indonesia. Itu secara nasional juga terjadi penurunan kualitas hidup. Jadi pemerintah Kota Medan yang bagian daripada pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Untuk itu, peningkatan kesejahteraan masyarakat, terutama di Medan bagian utara, kami akan kembangkan sistem penangkapan ikan budidaya. Kami akan kembangkan rumpuan-rumpuan laut, rumah-rumah ikan, sehingga si nelayan tidak terlalu jauh bergerak mencari ikan, dan ikan kita buat rumah-rumah ikan, sehingga kesejahteraan masyarakat di daerah pesisir nelayan-nelayan itu meningkat. Silakan, tambahkan. Terima kasih. Terkait dengan masalah kesenjangan kesejahteraan masyarakat Kota Medan, tentunya sangat berpengaruh dengan regulasi pusat. Undang-Undang Omnibus Law tentunya memberikan pengaruh yang besar sehingga otonomi daerah terhambat untuk melakukan masalah-masalah kesenjangan sosial di Kota Medan. Termasuk Medan Utara, yang di sana banyak pabrik-pabrik, perusahaan-perusahaan, dan mayoritas daripada masyarakat Medan Utara terdampak pengangguran karena kebijakan-kebijakan yang datangnya dari pusat. Dan ini tentunya akan mendapatkan perhatian dari pemerintah Kota Medan nantinya dengan memberikan insentif, kemudian pasar murah, dan seterusnya menjamin kesehatan. Terima kasih. Ya, Ya, masih waktu ada Anda waktu habis. habis, Terima ya. kasih. Selanjutnya disanggah kembali dan ditutup dengan paslon nomor urut 2 dengan waktu 1 menit. Silahkan. Terima kasih Bang Ahyar dan Bang Salman.
jawaban tadi memang kurang mengena. Karena memang saya terus terang orang Medan bagian utara, lahir dan besar di sana. Masyarakat utara bukan semuanya itu orang yang kerja nelayan dan juga banyak pabrik di sana. Harusnya dilakukan pendataan ulang. Banyak saya dengar dan saya temukan ketidak mendapatkan bantuan karena tidak mendapatkan data yang baik. Pendataan itu sudah dijalankan tahun 2015 yang lalu. Sampai saat ini belum ada pendataan ulang dan ini menjadikan satu ketimpangan bagi kami, bagi warga Medan bagian utara. Yang notabene adalah memberikan masukan terbesar bagi kota Medan, tapi kami selalu dianaktirikan. Terima kasih. Masih ada 5 detik. Cukup. Baik, terima kasih untuk Berikan paslon tepuk nomor tangan. urut 2. Iya. Dan berikutnya kita beri kesempatan ke Untuk paslon paslon nomor nomor urut 1 untuk memberikan pertanyaan tentang kesejahteraan masyarakat kepada paslon nomor urut 2. Waktu Anda 1 menit dimulai dari Anda berbicara. Terima kasih Pak Bobi dan Pak Aulia. Terkait dengan masalah buruh dan pekerja. Ya, banyak buruh dan pekerja di utara karena banyak perusahaan-perusahaan dan pabrik-pabrik di sana. Tentunya Undang-Undang Omnibus Law ini sangat memukul warga kota Medan sehingga ada semacam trauma mereka tidak bisa bekerja dan PHK besar-besaran karena tentunya akan mematikan kearifan lokal ataupun otonomi daerah. Dalam hal ini terkait dengan regulasi dan apa yang Anda lakukan. Silakan. Masih ada waktu? Ya, terima kasih. Langsung saja dijawab paslon nomor urut 2 dengan waktu 2 menit dimulai sejak Anda berbicara. Silakan. Ya, terima kasih udah Ayar dan Bapak Salman. Tadi saya sepakat sama Uda tadi memang Medan adalah bagian dari NKRI. Medan adalah bagian dari NKRI, oleh karena itu kita harus mengikuti kebijakan juga yang dari nasional dan masalah buruh dan pekerja yang ada di kota Medan. Bagaimana hari ini juga kita tahu di tengah-tengah pandemi COVID banyak juga yang terkena PHK dan hari ini juga kita tahu masyarakat di Medan bagian utara yang kita tahu adalah di sana banyak industri, masih banyak masyarakat di sana yang tidak digunakan atau tidak menjadi pekerja di Medan bagian utara. Masih banyak dari daerah lain, ini belum terselesaikan. Tadi pendataan yang dikatakan Bang Aulia adalah salah satu, bagaimana kedepannya kami akan mendata kembali masyarakat Medan bagian utara. Dan yang berikutnya adalah bagaimana dengan PHK yang ada, ini harus kita berikan edukasi tentang adanya UMKM. Yang kedepannya harus kita utamakan. Hari ini masyarakat banyak sekali, bukan hanya dalam kondisi seperti ini. Perkara izin sakit saja, izin sakit 2 hari, banyak sekali bos-bosnya itu yang langsung mem-PHK. Ini juga diperparah. Oleh karena itu, kedepannya kita akan mengedukasi bagaimana masyarakat kota Medan kedepannya lebih melek teknologi mengandalkan sektor UMKM. Ditambahkan oleh Bang Aulia Rahman. Terima kasih. Terima kasih Bang Bobi. Kita mempelajari daripada kegagalan pemerintahan yang lama. Wilayah di utara itu adalah wilayah industri. Setidaknya pemerintahan yang lama itu membuat balai pelatihan dan bekerja dengan Badan Nasional Sertifikasi Profesi. Ini akan meningkatkan kualitas. Harusnya ini yang dilakukan. Dan ke depan kami akan melakukan itu, memperbanyak pelatihan-pelatihan. Kita akan berkolaborasi dengan universitas. Nah, ini akan sangat menguntungkan bagi masyarakat Medan bagian utara terkhusus. Terima kasih. Masih ada? Terima kasih atas jawabannya dan langsung saja disanggah dan juga ditutup jawaban tersebut oleh paslon nomor urut 1 dalam waktu 1 menit dimulai sejak Anda Ya, berbicara. terima kasih atas jawabannya bahwa permasalahan kesenjangan ekonomi dan pengangguran kemudian PHK ini yang datang ini menurut pengalaman kami di DPRD baik di Kota Medan maupun di Provinsi Sumatera Utara yang datang kepada kami berdemonstrasi itu terkait dengan regulasi pusat. Ya, hampir tidak kami dapatkan kesenjangan masyarakat yang datang kepada kami itu terkait dengan regulasi pemerintah Kota Medan atau apa yang dilakukan oleh pemerintah Kota Medan. Contohnya ya, demo Omnibus Law, kemudian demo tentang BPJS, kenaikan BPJS. Dan demo-demo yang lainnya itu selalu berasal dari regulasi pusat.
Ini yang senantiasa kami dapatkan dalam pengalaman kami di legislatif selama menjabat di DPRD Kota Medan dan saya di DPRD Provinsi Sumatera Utara. Dan kita harap menjadi perhatian kita semua. Terima kasih. Pemirsa, sama seperti segmen sebelumnya, di segmen kali ini para paslon akan saling tanya jawab, adu argumen, berpikir dengan cepat dan juga adu kecepatan berpikir untuk mencari solusi. Namun tema kali ini berbeda dengan tema sebelumnya. Tema kali ini adalah tema tentang memajukan daerah. Dan kali ini kami akan memberikan giliran pertama kepada pasangan calon nomor urut 1 untuk memberikan pertanyaan kepada paslon nomor urut 2. Dan kami persilahkan untuk memberikan pertanyaan, waktu Anda 1 menit dimulai dari Anda berbicara. Terima kasih Saudara Bobi, Saudara Aulia. Suasana Undang-Undang Otonomi Daerah, penerapan regulasi-regulasi dalam politik anggaran, hubungan antar pusat dan daerah, dalam suasana Undang-Undang Omnibus Law ini yang berkaitan dengan Undang-Undang Otonomi Daerah. Bagaimana penerapannya? Masih ada waktu? Mau ditambahkan, Pak? Ya, terkait dengan regulasi politik anggaran tentunya. Regulasi politik anggaran, seperti apa kiranya yang bisa dilakukan oleh pasangan Pak Bobi dan Pak Aulia. Dipersilakan. Baik, terima kasih. Langsung dijawab oleh Pak dengan waktu 2 menit dimulai sejak Anda berbicara. Silahkan. Ya, terima kasih Uda dan Pak Salman. Politik anggaran yang dipahami masyarakat ini adalah kepala daerahnya harus tidak korupsi. Tidak korupsi, tidak ada pungli. Ini yang harus ditekankan, apa yang akan kami lakukan ke depannya. Politik anggaran bagaimana nanti anggaran Kota Medan bisa naik, PAD-nya harus kita tingkatkan. Bagaimana kita bisa mendapatkan dana dari kolaborasi antara pemerintah Kota Medan, provinsi, dan pusat, ini memang perlu. Tapi yang paling ditekankan adalah bagaimana transparansi anggaran. Yang akan kami tekankan adalah itu. Nanti masyarakat Kota Medan akan paham, akan tahu apa yang akan kami lakukan. Tahun ini anggaran kami fokus kemana, tahun depan fokus kemana, tahun depannya lagi fokus kemana, agar jelas. Pembangunan Kota Medan ini jelas apa yang mau dibangun dan bisa di cross check. Masyarakat Kota Medan cek ini dana lebih banyak dikorupsi atau lebih banyak dipakai untuk pembangunan Kota Medan. Terima kasih. Mau ditambahkan? Masih ada waktu? Untuk regulasi yang bisa dilakukan daerah, ini dibawa lagi ke ranah Omnibus Law. Omnibus Law ini kan putusan daripada pemerintah pusat. Di sini menuntut kita untuk menjadi masyarakat yang mandiri, bukan menjadi masyarakat yang bekerja di perusahaan, tapi kita menjadi seorang yang wirausaha. Regulasi itu akan kita buat, akan kita jadikan satu masukan, input bagi masyarakat. Kita buat, kita sisihkan anggaran untuk membantu UMKM agar mereka lebih mandiri. Syukur-syukur mereka menjadi pengusaha yang sukses. Insya Allah ke depan Medan lebih berkah. Amin. Ya, terima kasih. Selanjutnya langsung disanggah dan Ya, diberi terima kasih atas pernyataan jawaban. penutup dalam waktu 1 menit dimulai sejak Anda berbicara. Silahkan. Jawabannya terkait dengan masalah korupsi di Kota Medan, hat-trick ya. Kami tentunya menyatakan bahwa korupsi itu mengerikan dan kita akan berantas korupsi itu dengan semaksimal mungkin. Dan ditangkap karena korupsi adalah sesuatu yang lumrah dan wajar karena tidak ada di Kota Medan ini yang kebal hukum dan tidak terjangkau. Kita tidak mau pemimpin Kota Medan orang yang tidak terjangkau oleh aparat hukum. Dan ini sangat mengkhawatirkan kita. Oleh sebab itu terkait dengan masalah koordinasi, regulasi ya, tentunya bagi kami ada porsi pemerintah pusat, ada porsi pemerintah provinsi, dan ada juga porsi pemerintah daerah. Ya, dalam hal ini kami tentunya mempunyai pandangan bahwa semua itu karena kedekatan kami dan pengalaman kami akan mengolahnya dengan sebaik-baiknya. Terima kasih. Iya, Cukup. terima kasih. Waktunya habis